Hup, dah. Halo teman-teman vlog, apa kabar? Gue doain pasti pada sehat keluarga. Di video kali ini kita akan mereview dan test drive VXR 80 gua setelah diganti suspensi lift kit dari Race Pace Racing. Kalau teman-teman udah lihat video sebelumnya, kita udah sempat ngebahas bagian ban dan juga velg. Kalau di video ini kita akan fokus untuk ngebahas Race Pace Racing yang gue pasang dan VXR ini naik 2 inci. Tapi sebelumnya kita lihat dulu proses pemasangannya, karena kemarin Arki dan kru dari toko Equip by Exitos yang masangin langsung. Kita lihat dulu proses pemasangannya ya. Halo teman-teman dari Car Vlog, kenalin gue Arki dari Equip by Exitos. Gue hari ini akan nemenin kalian bantu proses pemasangan lift kit dan shockbreaker Race Pace foam cell untuk VX80-nya JJ. Hari ini kebetulan karena JJ berhalangan lagi rescue di Semeru, jadi kita akan bawa teman-teman untuk nunjukin apa aja yang ada di lift kitnya dan barangnya seperti apa dan juga proses pemasangannya. Kita lihat yang berikut ini ya. Ini barang-barang yang akan kita pasang di mobil VX80-nya JJ. Shockbreakernya kurang lebih sama dengan yang akan dipasangkan dengan yang kemarin kita pasangkan di Jimny Rally Raid. Teknologinya sama, dia masih foam cell juga, ada adjustable 9 klik, bodinya gede, shaftnya juga gede, itu sekitar 18 mili. Tapi bedanya, kalau yang di Jimny Rally Raid dipasangkan dengan lift kit Exitos, Race Pace di VX80 nyediain coil spring yang up, nambah ketinggian sekitar 2 inci. Ini sekarang kita proses pemasangan shockbreaker belakang dan juga per belakang. Posisinya ini tetap gunain dudukan standar, cuman karena per lebih tinggi, kita harus nurunin gardannya lebih jauh dulu. Jadi sebelumnya gue pengen ngobrolin dulu tentang lift kit teman-teman. Lift kit buat suspensi. Jadi kalau mobil off-road itu udah normal banget yang namanya di lift kit. Kalau di mobil-mobil yang mungkin nggak ada lift kitnya, biasanya itu untuk ditinggiinnya itu custom ya. Ada yang diganjel, ada juga yang meramung. Misalnya pernya pakai punya dari mobil apa, soknya pakai punya dari mobil apa yang lebih panjang. Tapi untuk banyak mobil 4x4 yang cukup familiar atau banyak populasinya, banyak merek-merek yang membuat suspensi lift kit atau suspension lift kit dengan berbagai macam spesifikasi dan kebutuhan. Jadi kalau kita tahu teman-teman, lift kit itu biasanya kita taunya pembedanya itu dari tingginya. Misalnya dari yang paling normal 2 inch atau 5 cm, ada yang 3 inch, 4 inch, dan lain-lain. Kalau buat kebutuhan yang mungkin nggak terlalu ekstrim, bannya nggak terlalu besar, 2 inch itu yang paling banyak dipasang. Jadi kayak di VXR gua, ini gua pakainya 2 inch dengan ban 285/75. Kalau lift kit yang 2 inch ini, dia itu enaknya pertama untuk harian nggak terlalu intimidatif ya, nggak terlalu tinggi banget. Kita buat pakai misalnya jalan-jalan ke mall atau misalnya kita lewat tol yang gerbangnya itu batasnya 2,1, itu rata-rata masih bisa. Ya, tapi lain ceritanya kalau kita nanti udah pasang misalnya ada roof tent atau barang-barang lainnya ya, misalnya roof rack dan barang. Nah, kalau misalnya 2 inch teman-teman, yang menurut gue enaknya lagi adalah di beberapa bagian itu dia tetap bisa menggunakan perintilan yang standar ya, atau part standarnya. Sementara kalau kita ngomong udah yang
misalnya pakai 4 inch, 5 inch dan lebih, itu yang digantinya semakin banyak. Itu dia kenapa menurut gua suspensi 2 inch itu lebih gua rekomen untuk teman-teman yang penggunaan off-roadnya masih campur juga buat harian. Dengan begitu, geometri suspensinya nggak terlalu berubah, jadi kita biaya yang dikeluarkannya juga relatif lebih affordable ya, atau ekonomis ketimbang yang udah lift kitnya ekstrim, teman-teman. Nah, sekarang kalau ditanya sebenarnya kelebihan kita nge-lift suspensi itu apa? Kalau utamanya orang akan berpikir yang namanya di lift up, ditinggiin bahasa Indonesianya, itu berarti kita bisa pakai ban yang ukuran lebih besar. Ya, benar. Tapi sebenarnya ada beberapa kelebihan lain yang mungkin kadang-kadang orang nggak sadar. Pertama, dia untuk artikulasinya atau suspensinya itu travelnya bisa lebih panjang. Panjang ke bawah ataupun panjang ke atas. Jadi misalnya kayak di sini dengan 2 inch, artikulasi buat naiknya sama buat turunnya ini bisa lebih luas seperti ini, teman-teman. Ini travel suspensi yang nggak bisa kita dapat kalau kita pakai suspensi standar. Tapi abis gua pakai race pace yang lift 2 inch ini, gua buat main di tali-tali air, itu rasanya bisa lebih maksimal traksinya. Kenapa? Karena si bannya walaupun dia udah turun banget sampai bawah, dia tetap masih nyengkram ke tanah ya. Jadi masih tetap nempel ke tanah. Ya, balik lagi, jadi performa off-roadnya juga nambah. Di luar dari tinggi mobilnya yang nambah. Selain itu, kalau kita lift up, teman-teman, biasanya kita punya beberapa pilihan rate dari si springnya atau perkeongnya. Jadi dengan kayak gitu, kayak misalnya di sini, dia rate-nya itu bisa nyampe 300 kilo. Kalau kita nggak bebanin nantinya, itu dia nggak mudah ambles ketimbang kita pakai suspensi standar. Jadi emang lift kit ini fungsinya macam-macam. Ada yang bukan ngincer tingginya, tapi ngincer supaya pas dibebanin aksesoris itu nggak gampang ambles, yaitu ada juga yang seperti itu. Dan itu emang sah-sah aja. Jadi kembali lagi, ada beberapa kelebihan yang teman-teman mungkin rasa, oh ini yang gue cari, lift kit adalah jawabannya, teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita ngolong buat lihat detailnya lebih jauh, gue pengen cerita sedikit lagi tentang race pace racing ini, teman-teman. Jadi sebelumnya kan gue juga pakai di gym rate dan hasilnya gue puas banget. Kenapa gue puasnya? Karena dia adjustable buat shocknya. Buat teman-teman yang masih suka pakai mobilnya buat harian, kalian bisa setel lebih empuk, teman-teman. Tapi buat yang pakai off-road, bawaannya berat, kalian bisa setel lebih keras. Dan bahkan untuk di hariannya pun kita bisa beberapa setelan. Misalnya kita hariannya lagi mau yang tetap di aspal tapi keluar kota lebih banyak high speed, kita tinggal setel ya, si kliknya itu dikerasin lagi. Kalau lagi off-road, off-roadnya lebih yang kayak high speed gitu, itu bisa dikerasin juga. Tapi kalau kita mau yang agak lebih nyantai, lebih ngincer kayak lenturnya itu nyaman, kalem gitu, karakter bantingannya itu bisa kliknya dikurangin. Dan jenis shocknya adalah yang foam cell. Jadi kalau yang foam cell itu sederhananya dia ada semacam lapisan busanya yang ngindarin buih di dalam shock breaker. Seperti kita ketahuin, buih itu yang bikin shock menjadi performanya menurun. Jadi shock, teman-teman, kalau dia udah panas, dia performanya itu bisa nurun. Itu dia kenapa ada shock yang menggunakan reservoir, di mana di reservoir itu ada oli tambahan yang membuat temperaturnya bisa lebih stabil. Kalau foam cell, begitu temperaturnya naik, itu kan ada yang namanya buih. Nah, si foam cell itu teknologinya dia menyerap atau meredam buihnya. Jadi dari mulai kita pakai awal sampai udah kerja keras, dia itu karakternya nggak akan kendor ya kalau orang bilang. Tetap sesuai dengan tingkat optimalnya saat bekerja.
Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya yang bisa diambil adalah shock ini menurut gua pertama yang paling menarik karena dia adjustable. Kita mau lebih empuk, mau lebih keras, tinggal kliknya di setel aja teman-teman. Kedua, dia emang teknologi foam cell-nya itu sangat ngebantu. Tapi kalau kayak gua ngetes hari ini, jujur foam cell-nya itu belum terlalu berasa. Kenapa? Karena foam cell itu baru berasa begitu kita pakainya lumayan berat dan terus-menerus. Dalam arti, ya setelah kita melakukan perjalanan atau off-road mungkin udah beberapa waktu ya. Bukan cuma kayak gue yang hari ini sekedar ya 10-15 menit, ini olinya masih belum panas. Jadi foam cell-nya itu manfaatnya masih belum benar-benar kerasa. Tapi yang jelas yang paling kerasa adalah untuk adjustable-nya itu, buat bikin empuk sama kerasnya. Sekarang mungkin kalau teman-teman ada yang nanya, Race Pace Racing ini shock-nya kira-kira seperti apa ya? Gue mungkin mau ambil gambaran dari shock Ome. Karena shock Ome ini emang udah dari dulu ada, dan dia kebanyakan tuh udah orang tahu seperti apa karakternya. Jadi shock Ome dulu itu pertama adanya yang Ome klasik, sekarang yang sport. Bedanya yang klasik itu empuk, yang menurut gue lebih cocok buat kita pakai off-road santai, overland itu pakai Ome klasik. Kalau Ome sport itu udah ke arah sport ya, sesuai namanya. Jadi kalau kita agak kecepatan tinggi dia lebih cocok karena karakternya lebih keras. Yang gue suka dari shock Race Pace ini, dia kurang lebih bisa ada di antara tengah-tengahnya Ome klasik sama Ome sport. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk yang nyantainya, pelan-pelan, overlanding, off-road yang ya kalem-kalem aja gitu, dia hitungannya masih cukup empuk. Tapi dia juga kalau kita setelnya keras, bisa ke arah Ome Sport. Gue belum pernah nyoba yang kliknya paling tinggi, yaitu yang klik ke-9-nya, apa akan sekeras yang Ome Sport atau di bawahnya. Yang jelas ini cukup mengakomodir di antara kedua shock itu yang orang nih sekarang juga banyak istilahnya bingung ya, mau pilih yang mana, sport atau yang klasik. Ya walaupun yang klasik sekarang udah susah nyarinya. Tapi ya yang gue suka itu lagi teman-teman, kembali lagi buat kalian yang pengen buat harian tetap enak, tapi pas lagi off-road atau beban berat kalian pengen dikerasin shocknya, menurut gue sih bisa jadi pilihan juga ya. Ini harganya satu setnya sekitar 15-16 jutaan. Untuk yang VX80 yaitu dapatnya shock 4 piece dan juga coil springnya 4 piece, dan naiknya 2 inch ya. So far sih cukup sih ya untuk gua pakai ban ukuran 285/75. Oke, semoga reviewnya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih yang udah nonton. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.